Halo sahabat pemasyarakatan. Penjara seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi penghuni-penghuni baru atau bahkan masyarakat. Persepsi masyarakat bahwa penjara dapat menimbulkan dampak buruk itu yang membuat kami, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terus berpacu untuk meningkatkan pelayanan terbaiknya. Kekhawatiran narapidana ketika masuk ke dalam lapas itu yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental narapidana. Kekhawatiran terkait vonis hakim, kekhawatiran ketidakpastian masa depan, ketakutan ketika bertemu dengan narapidana di dalam lapas, bahkan stigma dan diskriminasi masyarakat. Kesehatan mental mungkin tidak tampak, ibarat gunung es, hanya sedikit yang terlihat di permukaan. Namun ketika kita dalami, hal tersebut akan terlihat lebih besar. Kesehatan mental berdampak dengan kesehatan fisik, atau bahkan tidak tercapainya salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan. Enak ya, jadi kalian bebas dan dapat melakukan apa saja yang kalian mau. Sementara aku seorang narapidana, penuh masalah, ditinggalkan kerabat, sahabat, bahkan keluarga. Dulu semua orang dekat denganku, tetapi karena kesalahanku semua hancur. Kabarku tertangkap, terdengar oleh orang tuaku, yang menyebabkan ibuku sakit sampai akhirnya meninggal. Semua kesalahanku penyebab semua itu. Sampai akhirnya aku berada di sini. Iya, di sini, di dalam teralis besi. Iya Tuhan, untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Perawatan kesehatan mental sangat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun mental narapidana. Pertolongan pertama psikologi atau yang kerap disebut dengan psychological first aid sebagai salah satu bentuk dukungan suportif kepada mereka yang membutuhkan menjadi salah satu produk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas dukungan mitra untuk meningkatkan atau memberikan pertolongan pertama kepada narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Prinsip pemberian pertolongan pertama yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Berikan bantuan segera mungkin kepada individu yang memerlukan bantuan. 2. Fokus pada kemampuan individu yang memerlukan bantuan. 3. Berikan dukungan emosional pada individu yang memerlukan bantuan. 4. Bersikap jujur dan hindari menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. 5. Berikan informasi yang akurat dan logis sesuai dengan situasi yang ada. Kalau tadi kita sudah bahas terkait hal-hal yang perlu kita perhatikan, nah sekarang kita bahas terkait hal-hal yang perlu kita hindari dalam pemberian pertolongan pertama psikologis. Antara lain, 1. Berasumsi bahwa semua individu memerlukan bantuan atau mengalami trauma. 2. Patologisasi atau fokus kepada gangguan. 3. Berasumsi bahwa individu ingin berbicara. 4. Meminta atau bahkan memaksa individu untuk menceritakan secara detail apa yang mereka rasakan atau yang mereka alami. 5. Memandang rendah individu. 6. Memberikan informasi secara spekulatif. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam pemberian pertolongan pertama psikologis? Yuk kita bahas. 1. Memastikan kondisi psikologis narapidana ketika masuk ke dalam rutan lapas dan LPK. 2. Menjadi pendengar yang baik. 3. Melakukan observasi berkala atas sikap-sikap yang ditampilkan oleh WBP. 4. Melakukan pendekatan kepada WBP yang menunjukkan kerentanan psikologis seperti berdiam diri, murung, tidak mau makan, marah-marah, atau bahkan berkelahi dengan sesama narapidana lainnya. 5. Memberikan pertolongan pertama psikologis kepada mereka yang membutuhkan. 6. Memberikan program-program kelompok yang bersifat
dukungan psikologis kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk suportif atau dukungan sistem di rutan, lapas, dan LPK. 7. Memastikan penerima manfaat mendapat terapi obat sebagai dukungan psikologis sesuai dengan kebutuhan dan atas pemantauan petugas. 8. Merujuk warga binaan pemasyarakatan kepada tenaga medis, baik perawat terlatih, dokter terlatih, psikolog, psikiater, ketika mereka membutuhkan perawatan kesehatan lanjutan. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Kenapa, Bu? Boleh saya bicara dengan Bapak? Ada apa ya, Bu? Saya Oke, Pak. Saya petugas di sini. Saya dengar sudah 2 hari Bapak marah-marah dan tidak mau makan. Boleh saya tahu alasannya kenapa, Pak? Nggak apa-apa, saya nggak pengen makan aja. Saya boleh kan duduk di sini, Pak? Ya, Bu. Oke. Boleh Bapak ceritakan kenapa 2 hari ini Bapak gusar, Bapak marah-marah, sampai tidak mau makan? Saya mau ketemu keluarga saya, Bu. Oke, saya paham. Bapak boleh ketemu keluarga Bapak, tapi Bapak taati dulu aturan di sini. Bapak makan. Bu, saya mau ketemu sama keluarga saya. Saya udah beberapa hari ini nggak ketemu sama keluarga saya. Oke, saya ngerti, Pak. Di sini kan ada aturannya. Sebelum Bapak ketemu keluarga Bapak, boleh Bapak cerita dulu ke saya. Kenapa sih lapas ini tuh selalu mempersulit ketika ada napinya yang mau ketemu sama keluarganya? Saya cuma pengen ketemu sama keluarga saya, Bu. Iya, tapi kan ada jadwalnya, Pak. Nanti kita fasilitasin untuk Bapak bisa ketemu keluarga Bapak. Tapi biar Bapak reda dulu kondisi Bapak boleh ceritakan kepada saya. Saya mau cerita. Tapi kalau Bapak itu pergi dulu, Bu. Oke, saya suruh keluar dulu Bapaknya ya, Pak ya. Oke, sekarang Bapaknya sudah pergi. Bapak boleh ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan. Ada hal-hal yang harus saya ceritakan sama keluarga saya, Bu. Oke, saya paham. Nanti saya coba hubungi keluarga Bapak untuk bisa mengunjungi Bapak di waktu besok ya, Pak ya. Tapi sekarang Bapak makan dulu ya. Putusan saya nggak keluar-keluar, Bu. Ada hal yang harus saya ceritakan sama keluarga saya. Saya ingin ketemu orang tua saya pengen ketemu istri saya pengen ketemu anak saya. Iya, tapi sekarang Bapak makan dulu. Kalau Bapak tidak makan, nanti Bapak sakit, gimana Bapak ketemu dengan keluarga Bapak? Keluarga Bapak nanti akan sedih. Sekarang Bapak makan dulu. Kalau Bapak sehat, pasti keluarga Bapak akan senang melihat Bapak di sini. Tapi Ya. Ibu janji abis ini bisa pertemukan saya sama keluarga ya. Baik, saya nanti akan coba hubungi keluarga Bapak, nanti dijadwalkan untuk bisa membesuk Bapak di sini. Bapak bisa ceritakan segala sesuatunya dengan keluarga Bapak. Kalau misalnya ada yang Bapak rasakan dari perasaan Bapak tidak enak, Bapak boleh cerita ke petugas-petugas di sini termasuk saya. Ibu Oke ya? Iya, betul. Nanti Bapak bisa tanya ke petugas, boleh saya bicara dengan Bu Oke? Silahkan ya, Pak ya. Oke, Bapak sudah sedikit lebih tenang. Sekarang Bapak habiskan makanannya. Saya permisi dulu ya, Pak ya. Nanti jika sudah ada info bahwa Bapak bisa ketemu dengan keluarga Bapak, akan saya infokan segera. Silakan Jadi ya, habiskan Bu Oke ya, makanannya. minta tolong Baik. saya ketemu sama keluarga Saya saya. permisi dulu ya, Pak ya. Dan yang gak kalah penting dalam menangani masalah kesehatan jiwa narapidana adalah pendekatan dan komunikasi. Pendekatan dan komunikasi seperti apa sih yang perlu kita lakukan? 1. Bahasa. Gunakan bahasa sehari-hari, jangan menyederhanakan kalimat seperti berbicara dengan anak-anak. Gunakan gaya bahasa yang menormalisasi perasaan atau pengalaman WBP. Contoh, wajar kok Pak jika Bapak merasa sedih karena Bapak kan sudah lama tidak bertemu dengan keluarga Bapak. Gunakan istilah yang sama ketika WBP menceritakan pengalaman mereka. Contoh, ketika WBP menceritakan bahwa ia sedang tertekan, kita dapat memvalidasi dengan cara, "Oh, Bapak sedang merasa tertekan. Tertekan seperti apa sih Pak yang Bapak rasakan? Kalau boleh Bapak ceritakan kepada saya." Hindari istilah yang menstigma seperti gila, lemah, kurang iman, kurang waras, dan lain sebagainya. 2. Bahasa tubuh. Hindari menyentuh individu tanpa izin terlebih dahulu. Minimalisir bahasa tubuh
yang menunjukkan kegugupan seperti menggerak-gerakan kaki, menggerak-gerakan tangan, meremas-remas jari, menggigit kuku, dan lain sebagainya. Apabila lawan bicara duduk, usahakan posisi tubuh setara dengannya. 3. Mendengarkan tanpa menghakimi. Tunjukkan perilaku empati dengan mendengar tanpa menghakimi. Tunjukkan bahwa kita paham apa yang dialami dan dirasakan, misalnya merespon dengan kalimat, "Oh baik, saya paham kok Pak, apa yang Bapak rasakan." Tanyakan pertanyaan klarifikasi jika diperlukan dan ulangi beberapa hal untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Berikan ringkasan tentang apa yang mereka ceritakan untuk mengecek apakah kita atau pemahaman kita tepat dengan apa yang mereka sampaikan. Oke, sahabat pemasyarakatan, jagalah kesehatan jiwamu agar hidup memiliki harapan. Salam sehat, salam pemasyarakatan, sampai jumpa.